banyak pada Ibu Kepala TK Cipta Karya beserta jajarannya karena sudah menyiapkan tempat peserta konsumsinya. Rapat gugus hari ini tanggal 27 Agustus 2024 kita akan membahas tentang yang pertama, tentang materi implementasi budaya positif di PAUD yang akan dibawakan oleh Ibu Putu Budi Asrini dan Ibu Komang Prilina. Yang kedua, kita akan membahas tentang program gugus semester 1. Sekian informasi dari Tiang, waktunya Tiang kembalikan ke pembawa acara. Om Santi Santi Santi. Salam sejahtera, salam bahagia. Salam bahagia. Oke, lanjut dengan acara yang keempat. Pengarahan dari Ibu Pengawas Kecamatan Jembrana. Pada Ibu Pengawas, silakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Sampurasun. Terima kasih atas kehadirannya dengan mengucap syukur kepada Sang Yang Widi Wase karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan KKG Buku 1 di TK Cipta Karya ini. Nah, sebelum lanjut, saya mengucapkan selamat dulu kepada Putu Budi dan Bu Komang, Bu Mang Trilina. Bu Mang Trilina ini di Buku 1 kan terasa asing. Asing nih di Buku 1 tapi di organisasi, di komunitas lain di PKG itu bukan orang asing bagi kita. Ini kaitannya dengan tugas sebagai CGP. Putu Budi sama Bu Mang kami ucapkan selamat. Selamat, semoga proses dari CGP menjadi GP bisa terlaksana dengan lancar. Nanti perlu juga seperti yang diinformasikan oleh Ibu Ketua pada hari ini, Bu Mang dan Bu Putu nitip tugas di gugus kita. Kegiatan kita pada hari ini diseminasi mangge kaitannya tugas-tugasnya mereka berdua, materinya nanti praktek baik apa dapat tambahan ilmu dari mereka itu. Lanjut, dan pada kesempatan ini kita kan sudah mulai efektif melakukan proses pembelajaran di tahun pelajaran 2024-2025. Saya hanya berpesan, marilah kita tetap menjadi guru idaman, guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak kita. Selalu menciptakan suasana kelas, suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Selalu menggunakan metode-metode yang menarik. Kadang dari tahun ke tahun, dari dulu zaman dahulu kala sampai sekarang monoton pembelajaran. Cara kita mengajar ke anak-anak, ikutilah perkembangan, ikutilah regulasi yang berlaku. Pangawan kengken dan berdiferensiasi. Dengar kata itu, dengar istilah itu, tapi kita tidak berusaha untuk mempraktekannya, tidak berusaha untuk ingin tahu. Tetap proses pembelajaran kita tuh tetap seperti itu saja. Mari kita bersama-sama berupaya, ikutilah prosesnya itu sesuai perubahan, sesuai perkembangan. Tetap secara klasik tetap, karena itu yang lihat seperti itu, bukan sih semua kan unjuk gitu, ada sih beberapa seperti itu. Pas kegiatan atau pas kita dinilai lalu berubah, setelah dinilai kembali ke awal kan kita. Mari kita sama-sama berupaya sesuaikan dengan apa yang harus kita implementasikan kan. Bagaimana juga kita membiasakan diri tetap menciptakan budaya disiplin.
Disiplin apa? Kaitannya dengan disiplin waktu, jam 3 harus di sekolah, langsung komplek ada suara-suara sumbang dari orang tua, karena banyak informasi guru pengai masuk, kelongan yang pun pengai ke masih guru, kemudian kapah ngajahit. Nah, saya dengar juga informasi seperti itu. Mari kita antisipasi. Oke, ingat disiplin waktu, kemudian disiplin kita dalam melaksanakan tupoksi kita selaku guru, selaku kepala sekolah, nanti tugas sirago dari guru, nanti tugas sirago dari kepala sekolah. Ayo kita laksanakan. Dan kita berbuat hanya pada saat kita akan dinilai. Oke, karena itu memang kewajiban kita. Saya berani ngomong gitu berarti bukan hanya menganggap paling hebat tidak dari guru, bukan sih begitu. Kita sama-sama memiliki kekurangan, kelebihan. Marilah di komunitas ini kita saling mengingatkan, saling mengisi, saling berbagi. Yang ini kan jadi penggelincir, dituakan di sini. Ajar, mengingatkan, guru. Oke, ada juga timbal baliknya. Walaupun yang di sini dituakan bukan berarti selalu baik di mata siapapun, tidak, pasti saja akan pernah berbuat yang tidak baik. Maka dari itu mari kita saling mengingatkan. Oke, itu sedikit pesan. Kemudian lanjut kaitannya dengan penyusunan program. Oke, tahun lalu kan sudah ada program, akan tetapi ya tidak semua bisa terlaksana karena ada kendala-kendala, halangan-halangan, kegiatan-kegiatan lain. Semoga nanti mudah-mudahan bisa nanti kita susun program untuk kedepannya, dan semoga program-program itu bisa kita laksanakan di Lubus, di KKB, dan juga harapan kita semua, harapan kami bisa diterapkan di satuan pendidikan, di sekolah masing-masing. Bahkan di Lubus, tapi ya udahlah di sekolah, dan masih kan percuma juga. Oke, mari kita terutama di bidang ini dalam membuat modul ajar. Waktu dikit sempat ngomong-ngomong sama Bu Jero, mari kita seperti dulu lagi, belajar naik modul ajar, ayo berbagi. Ini TK nih, bagian ini, TK nih bagian ini, gabungkan, kan melah dari belajar ini, sama-sama belajar. Seperti dulu kan seperti itu program kita, ayo kita lakukan itu kembali. Nah, tambahan lagi, upayakan nanti pada saat nyusun program kan ada aplikasi-aplikasi yang memang mendukung kita, mendukung tugas-tugas kita. Contoh seperti ChatGPT, aplikasi itu tapi sebenarnya ada AI dan lain sebagainya juga. Yang Singawang, yang dot masih ingin juga belajar, ingin tahu di tempat ini. Oke, nah bagi teman-teman yang memang sudah mampu, yang mempunyai kompetensi untuk itu, mohon di sini berbagi. Yang belum belajar masih gitu, yang awam masih di bidang itu. Oke, mohon teman-teman siapapun yang memiliki kelebihan di bidang itu, mari kita di komunitas ini saling berbagi. Oke, nanti mohon nanti itu di program. Oke, Ibu tidak banyak yang bisa sampaikan. Kasihan juga mungkin banyak masih memerlukan waktu. Bu Komang sareng Bu Putu, biar dilancarkan segala proses untuk menjadi guru penggerak. Semua sebagai akhir kata, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan prasanti. Om Santi. Oke, lanjut. Nanti yang terakhir. Lanjut dengan acara yang kelima, materi implementasi budaya positif di PAUD kepada Ibu Komang sama Putu. Silahkan. Silahkan dulu. Ya.
Iya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam bahagia. Salam bahagia. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diberikan kesempatan, terutama kita akan menyita banyak waktu nih, mohon maaf sebelumnya. Nah di sini kami akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Nah kita ini berkolaborasi berdua karena kebetulan kita berada di wilayah yang sama dan sudah memohon izin pada fasilitatornya untuk menyampaikan materi ini secara kolaboratif ya. Nah, budaya positif itu ada 6 elemen, jadi kita akan membaginya menjadi 2. 3 sub-elemen akan dibawakan oleh Ibu Komang Trilina Puspayanti, kemudian 3 elemen berikutnya dibawakan Tiang sendiri ya. Untuk waktu yang pertama, Tiang persilakan kepada Ibu Komang. Silakan Ibu Komang. Baik, terima kasih untuk semua ibu-ibu yang telah menghormati Ibu Ketua Gugus PKG, KKG ya, mohon maaf, Ibu Pengawas serta Kepala Sekolah, guru-guru TK. Om Swastiastu. Salam bahagia. Salam bahagia. Terima kasih. Di sini Tiang mau perkenalkan diri juga. Tadi juga sudah Bu Putu udah disampaikan pertama. Tiang di sini CGP angkatan 11. 1129. Di angkatan kami di CGP 11 ini ada 2 orang guru PAUD. 1 guru SD dan yang lainnya guru SMP. Kami berdua di bidang PAUD. Untuk hari ini kita akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Mungkin ibu-ibu di sini sudah tahu budaya positif dan yang sudah yakin sekali. Mungkin di sekolah ibu-ibu sudah menerapkan budaya positif yang berbeda-beda. Mungkin tidak ada yang sama, ada yang sama dari kesekian lembaga. Sebelum ke materi, mari kita ber-ice breaking dulu. Ayo, dimohon untuk berdiri ya. Mari kita bertepuk tangan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, kesamping ya, 2 kali. Oke, ada yang masih ingat mungkin. Tepuk 3 kali. Ya, nadanya di atas. Tepuk 4 kali. Ya, tepuk 4 kali. Tepuk 5
Oke, kembali yang sampaikan mohon izin Ibu Pengawas mengenai tadi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sekarang terdiferensiasi. Ya, Nike pembelajaran Nike sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat anak. Dan mengenai tadi betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Pengawas, kita memberikan pembelajaran jangan terus menutur seperti Nike. Kita sekarang boleh memanfaatkan sosial media baik di YouTube, TikTok, seperti tadi aplikasi Canva Nike sangat membantu kita di dalam pembelajarannya. AI, Gemini itu sangat bagus sekali. Nah, kembali ke pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang zamannya boleh seperti apa, jangan selalu seperti yang Ibu Pengawas sampaikan tetap monoton seperti itu. Ini juga sangat baik sekali dia tambahkan di sana. Lanjut untuk budaya positifnya. Nah, ini untuk budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai keyakinan universal. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang sering diterapkan di sekolah, setiap lembaga, setiap sekolah, setiap TK harus mewujudkan nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan oleh sekolah. Nah, budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma ya. Nah, tentang teori kontrol berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan yang berbeda, tidak sama, kita memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, dari budaya positif tersebut pasti di setiap sekolah ke masing-masing berbeda. Yang coba dulu buka dengan Post-it Niki, ada beberapa, tulis satu saja budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah. Kita supaya tahu apa saja budaya-budaya positif yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing. Boleh dioper Post-it-nya, diisi dulu. Jangan tegang ibu-ibu ya, santai saja, rileks. Ya, kita biar tahu juga apa saja yang sudah diterapkan Bapak Ibu budaya di sekolah, budaya positifnya apa saja. Yang yakin semua lembaga, semua sekolah sudah ya. Sehingga dinempuh. Satu manten, jangan banyak-banyak gitu. Sudah ditarik kabel itu bukan, sudah dipanjangin kabel mainnya. Oh, boleh. Ini dalam sekali. Ada yang sana berpartisipasi, silakan tempel. Jujur, gotong royong. Terus kemudian pengganti ya, di sini sudah ada senyum. Nah, budaya positif senyum. Tapi ken di rumah ada masalah, pasti ampun subuh ke sekolah senyum, kenyemang, ampunan kecemberut. Masalah di rumah dibawa ke sekolah, jangan dibucek-bucekkan. Ike bagus senyum, sapa, salam sama siswa, baik sama rekan guru. Nah, Niki terkait keyakinan kelas nih, ada yang menulis keyakinan kelas, nanti dibahas oleh Bu Putu keyakinan kelasnya. Terus budaya positif yang sudah dilakukan terbiasa merapikan mainan setelah bermain. Nike mungkin terkait dengan keyakinan kelas ya. Niki budaya positif di sekolah. Tanggung jawab, berbagi dengan teman, menggosok gigi bersama-sama, mengucap salam, berdoa sebelum memulai kegiatan. Ya.
budaya positif jujur 5S. 5S apa ya 5S? Senyum, salam, sapa, sabar, sopan santun. Budaya positif yang diterapkan di sekolah jujur, senyum, sabar. Budaya positif yang sudah diterapkan sekolah mengajarkan anak untuk bersikap disiplinnya. Ini tentunya disiplin, baik disiplin waktu pada teman dan orang tua. Matur semua niki teman-teman sudah bagus niki. Next Bu Putu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia kita ini untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan cinta dan kasih sayang itu sudah pasti ya. Kalau tidak ada cinta dan kasih sayang, kita tidak akan bisa hidup. Nah, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan ya. Nah, itu kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Lanjut. Nah, di sini teori motivasi, 3 motivasi manusia dilakukan. Nah, melakukan sesuatu menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, yang ini kita coba bahas sekarang nih. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nih, coba Bu Jero yang minta tanggapannya seperti Nabi Niki. Baik, terima kasih waktunya ya Ibu CGP Bu Komang. Kalau di sana yang nomor 1 menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tentunya kita di sekolah sudah tidak ada lagi kata hukuman ya. Tidak ada kata hukuman. Umpamanya seorang anak tidak mengerjakan tugas, kita tidak ada lagi hukuman fisik, apalagi hukuman yang mendaunkan mental anak. Coba kamu itu temannya udah selesai, kamu belum, umpamanya kata-kata seperti itu, hindari itu. Mungkin itu yang membuat anak-anak tidak nyaman, yang seharusnya mereka mampu mengerjakan sampai selesai, akhirnya mentalnya down karena kita yang tidak membuat sesuatu yang positif di pikiran mereka. Kita tidak menguatkan mereka. Jadi itu yang membuat mereka tidak nyaman. Kompetensi yang harusnya bisa mereka kembangkan tidak bisa mereka eksplorasi. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih. Ya, jika kita sering kadang dengar nih sebelum Niki dia mengenal budaya positif, sering juga dia, hei cepat kerjakan tugas, kalau enggak taruh nanti kamar mandi. Seperti itu ya. Nah, tiba di rumah mereka, mak, nanti aku nak dikasih tugas, tak berani dah sekolah, nanti ditaruh di kamar mandi. Soal kata Bu Guru, kalau nggak mengerjakan tugas nanti ditaruh di kamar mandi. Nah, mulai sekarang hindari kata-kata seperti itu. Nah, membuat ketidaknyamanan bagi siswa, kita buat mereka merasa nyaman, hindari seperti itu. Jangan diam di sana nanti ada hantu. Nah, seperti itu. Ya, jangan terus seperti itu kepada siswa peserta didik. Nah, untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita kan sering kasih reward untuk anak-anak. Anak-anak, siapa yang tulisannya bagus, besok Bu Guru kasih permen, misal seperti itu. Nah, stop dari sekarang, stop, ini tidak boleh. Nanti dia teringat akan terus, oh tulisan saya harus bagus, pokok besok harus dapat permen. Jadi yang mereka ingat, insting mereka itu permen, penghargaan yang diberikan kepada ibu guru. Nah, seperti ini tolong di stop dulu mendapatkan imbalan, reward, apalagi rewardnya yang susah-susah, yang mahal seperti ini itu dihindari dulu dan di stop. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai nilai-nilai yang diyakini. Kembali ke nilai-nilai budaya positif yang diinginkan dan diyakini. Lanjut. Nah, ini seperti tadi ya dibahas penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, sering kan kita janji kadang besok guru kasih hadiah pasti. Yang pernah sebelum Niki pernah yang setelah jam baca, oh ternyata kita memang tidak boleh menjadikan hadiah kepada anak, ya berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan yang melakukan pekerjaan yang berkualitas. Nah, pekerjaannya bagus, nanti saya akan kasih
hadiah seperti ini. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Pas tidak dapatnya itu, ya kadang anak kan nggak mungkin mereka harus menulisnya, menggambarnya selalu rapi. Tapi terkadang kan pasti pernah hasilnya jelek. Nah di sana jadinya down, mentalnya itu down sekali karena sudah dijadikan seperti reward yang lainnya. Penghargaan maupun hukuman adalah cara untuk mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Seperti yang disampaikan Bu Jerul tadi, ya itu sangat menghancurkan potensi pembelajaran. Next. Kembali ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak bersifat terencana, bersifat satu arah. Kemarin yang buat juga video di demonstrasi kontekstualnya tentang segitiga restitusi. Nanti dibahas juga sama Bu Putu. Ternyata kita di sekolah itu, misal ada anak yang salah, kita kan seperti tadi memberi hukuman, disuruh apa, nyapu apa gitu. Ternyata itu juga salah. Kita cari anak didiknya yang berbuat salah, diambil dah satu, siapa yang salah. Nah di sana kita tanyakan, kenapa kamu kok berbuat salah? Dikasih pengertian, Bu Guru juga pernah berbuat salah. Ditanya ya. Ya benar. Nah perbuatan yang tadi benar apa salah? Nah seperti kemarin yang tuh buat videonya itu pas mereka bermain pelosotan kan tidak sabar menunggu giliran, didoronglah temannya sampai jatuh. Nah dilihatkanlah di sana, benar nggak perilaku tersebut? Oh salah Bu Guru. Nah besok nggak boleh seperti itu lagi. Itu ditekankan di sana. Ya, nah bukan hanya hukuman yang membangun, mengkritik anak-anak, bukan, tapi kita menggunakan segitiga restitusi. Nanti dibahas sama Bu Putu. Konsekuensi sudah terencana dan disepakati oleh murid. Apa konsekuensinya? Yang dibuat pihak sekolah, konsekuensi menyebabkan anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, di sana peserta didik tidak merasa nyaman karena konsekuensi atau hukuman tersebut. Nah, di sini kita bisa simpulkan restitusi merupakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan siswa. Nanti ada segitiga restitusinya untuk selanjutnya. Di sana nanti berkolaborasi untuk mencari solusi permasalahan yang dialami oleh siswa dan memantau siswa untuk berpikir mereka menjadi seperti apa. Ya, untuk kedepannya seperti apa dari kesalahan yang mereka perbuat, apa nanti dampak efeknya nanti di sana dilihat. Disiplin positif, motivasi intrinsik. Nah, menghukum dengan nada suara tinggi. Biasa ya guru TK ya dibilang kuat kolongan, topi gede-gede. Apalagi dengan anak kecil seumuran 3-6 tahun, gak mungkin apa bisa didengar. Kadang kita memanggil siswa, ayo, gak didengar, ayo, sampai seperti itu ya. Nah, 2, pembuat rasa bersalah, suara lembut, wajah memelas, pelih ampun itu ya, pembuat merasa bersalah. Nah, murid akan merasa bersalah, menganggap dirinya gagal dan tidak mampu membahagiakan orang lain. Yang ketiga, teman akrab, ramah, persuasif dan tidak menyakiti murid. Hasil murid akan selalu tergantung kepada guru. Yang keempat, pemantau. Nah, di sini sebagai pemantau, nada suara datar. Ya, selalu mengawasi dengan konsekuensi peraturan hasil murid, memahami konsekuensi, tetap merasa tidak nyaman. Yang di sini sebagai manajer. Nah, posisi teman dan pemantau, nada suara tulus mendekat ke murid, menuntun mencari jalan. Ya, di sana nanti dituntun mereka sebagai manajer yang memperbaiki rasa tanggung jawab, mandiri, dan pada akhirnya anak akan mampu menciptakan budaya positif dengan sendirinya. Ya, di sini ya dengan keyakinan kelas. Lanjut dengan Bu Putu, nanti bisa dibahas tentang segitiga restitusinya seperti apa
dampaknya apa ya, nanti bisa diulas dengan Bu Putu ya. Untuk waktu yang persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Komang. Beri aplaus dulu kepada Bu Komang karena sudah memaparkan materi yang begitu sudah padat sekali, beserta dengan contoh-contohnya, kemudian berbagi implementasi di sekolahnya. Nah, di sini saya melanjutkan tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada teman-teman yang memiliki jawaban. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Ayo, kenapa? Kenapa ya? Mungkin Ibu pengawas? Kenapa? Masa saya lagi, jangan lihat saya lagi. Jangan ada senyum-senyum di anak oleh Sudah biasa membahas ini. Ya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Coba kita mulai deh dari kehidupan sehari-hari. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Seperti itu ya? Iya, biasanya. Biasanya seperti itu ya. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau kita menerapkan peraturan tentu ada hukuman. Sedangkan hukuman itu tadi sudah disampaikan bahwa hukuman itu sudah mulai kita hindari. Mungkin masih ada beberapa di kelas tingkat atas, kita sudah terapkan segitiga restitusi, namun anaknya itu masih belum bisa terarah. Ya, hukuman masih bisa dengan ya tenang-tenang, jangan hukuman sampai fisik. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menekankan keyakinan pada seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, sama seperti kita berpacaran. Wah, ibu-ibu di sini semua sudah pernah pacaran kan? Sudah beberapa kali malah pacarannya. Ya, tentu kita akan membuat suatu keyakinan tujuan kita akan kemana. Tidak mungkin kita membuat peraturan, karena kalau kita membuat suatu peraturan pasti akan dilanggar oleh salah satunya. Betul tidak? Jika sekarang nih ada arisan nih, bukankah itu sudah kesepakatan? Oh, arisan setiap bulan ini 100.000. Tidak mungkin ada yang melanggar. Saya mau 50.000 aja. Ya, karena itu sudah disepakati. Ya, selanjutnya Bu Komang. Jadi sama seperti kita terapkan di kelas itu, mengapa keyakinan kelas? Jadi anak-anak dan guru itu harus saling istilahnya ada kaitannya. Tidak mungkin sekarang seorang guru hanya menetapkan peraturan anak-anak tidak boleh buang sampah sembarangan. Oh, nggak ada bu guru, bodo amat, buang aja sampahnya, ya kan? Nah, kalau misalkan kita sudah berinteraksi dengan anak-anak untuk menjaga kebersihan, sebaiknya kita ngapain? Mungkin kita udah bisa masuk ke dalam keyakinan kelas. Oh, Bu Guru, kita harus buang sampah di tempatnya. Kita harus merapikan mainan kembali setelah bermain. Mungkin banyak lagi peraturan keyakinan kelas yang bisa diterapkan di dalam kelas maupun di sekolah. Nah, membentuk keyakinan kelas. Apa saja yang diperlukan untuk membentuk suatu keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, menghindari kata tidak, jangan. Ya, tapi kita ganti dengan kata atau bentuk kata yang lebih positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kalau misalkan cuma salah satu, bukan keyakinan kelas, melainkan menjadi sebuah peraturan. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, yang namanya keyakinan kelas itu mungkin bisa mengalami perubahan. Ya, perubahan karena situasi dan kondisi lingkungan itu berbeda. Sama seperti sekarang, saya nggak tahu loh ternyata anak SMA sekarang boleh bawa HP. Kalau zaman saya dulu nggak boleh bawa HP. Nah, itu mungkin sudah menjadi sebuah keyakinan kelas di mana HP itu bisa difungsikan di sekolah, bukan untuk yang lain-lainnya. Selanjutnya, teman, nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan ya, mungkin berlandaskan profil pelajar Pancasila. Ya, ibu-ibu sudah menerapkan itu. Ya, karena kita sudah memasuki kurikulum merdeka, di mana ada 6 profil pelajar Pancasila, kemudian mungkin yang masuk ke program semester atau program tahunan secara universal seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan sebagainya. Kemudian ada 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Tapi semua akan bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kita tidak usah banyak-banyak berpikir, kita ingat aja elemen dari profil pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya, nah ini berbentuk universal, mungkin tidak usah dibahas lagi karena mungkin ibu-ibu sudah lebih paham dari saya sendiri. Nah, ini segitiga restitusi. Dalam budaya positif itu kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Namun sebelum kita menerapkan segitiga restitusi itu, yang pertama kita harus menerapkan keyakinan kelas. Tidak mungkin kita menerapkan segitiga restitusi tanpa sebuah keyakinan kelas. Ya, karena kita tidak mungkin apa yang kamu langgar, sama kita tidak punya keyakinan kelas. Bagaimana menerapkan segitiga restitusi? Seperti tadi Bu Komang sudah sampaikan, ketika anak melakukan sebuah pelanggaran atau perbuatan yang di luar dari budaya positif, kita bisa menerapkan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas. Ini mohon maaf, mata saya ini nggak lihat, ya nggak tahu. Gambar segitiganya kita skip dulu deh, ya. Sebalik.
maaf ini juga meraba-raba intinya. Segitiga restitusi. Apa yang perlu kita terapkan? Pertama, ketika menerapkan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Nah, misalkan bagian dasar dari segitiga itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, kita itu tidak bisa menjudge kamu itu salah. Kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu dorong temanmu? Kenapa kamu ejek temanmu? Mungkin pertanyaan yang bisa membantu murid untuk menerapkan segitiga restitusi itu dalam menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Atau bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Ya, kita tidak harus menjudge kamu itu salah. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Kenapa kamu mendorong temanmu? Ya, tapi kita bisa menstabilkan terlebih dahulu, menstabilkan identitasnya menjadi orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Kemudian ketika anak itu sudah mau berbicara, lanjut ke validasi tindakan yang setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, jadi setiap orang berbuat atau melanggar sebuah keyakinan atau berbuat di luar dari konteks budaya positif, tentu mereka mempertahankan suatu kebutuhan dasar yang tadi sudah dijelaskan. Ya, sebaiknya kita tanyakan dahulu. Contoh pertanyaannya bisa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Mungkin saja kamu itu tadi menjambak rambutnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, kita hargai apa yang menjadi hak atau kebutuhan dasar anak tersebut. Selanjutnya, nah ketika kita melakukan penstabilan identitas, kemudian memvalidasi tindakannya yang salah, tentu anak itu akan menjadi lebih terbuka. Ya, jika kita menjudge-nya lebih dahulu, mungkin saja anak itu berbohong. Oh enggak guru, aku enggak ada ngapa-ngapain, dia yang salah. Nah, mungkin bisa seperti itu. Berbeda dengan jika kita mampu melakukan segitiga restitusi dalam menghadapi problem anak. Nah, terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yang langkah pertama itu tercapai, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, ya, didukung dulu anaknya. Nah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, kita sudah memiliki misalkan keyakinan kelas, bahwa kita saling menyayangi, kita saling menghormati, mungkin seperti itu keyakinan kelasnya. Ya, jika kita sudah mampu menstabilkan identitasnya, validasi tindakannya yang salah, maka hati anak itu akan tergugah dalam dirinya sendiri bahwa saya sudah melanggar suatu keyakinan kelas yang telah kita buat dalam dirinya, bukan dari luar. Ya, istilahnya anak itu mengakui sendiri, bukan kita yang bukan kita yang mencecar. Nah, pertanyaan yang mungkin bisa digunakan, apa yang kita percaya
dipercayai sebagai kelas atau keluarga. Ya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Tadi juga ada di restitusi posisi lipat kontrol itu. Untuk di PAUD sendiri, saya pribadi itu lebih menerapkan ke posisi teman. Mungkin ada ibu-ibu yang sudah berhasil menempatkan diri dalam posisi manajer. Atau mungkin ibu-ibu punya pengalaman dalam menghadapi konflik anak. Posisi apa yang ibu-ibu terapkan? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, atau sebagai manajer? Ayo dong, bagi ilmunya sedikit saja. Ayo dong. Bercerita, sharing. Bercerita, Ada sharing. yang menyalahkan, ada yang membenarkan. Ini aja, diceritakan saja. Nanti kita kan bisa, oh itu posisinya di mana. Diceritakan Ya. saja dulu. Diceritakan saja. Siapa nih yang mau bercerita? Kembali kepada hak asasi manusia, dia nggak mau unjuk-unjuk ini. Ayo, barangkali ada yang siap. Cerita sedikit aja, kenapa sih pelik sekali? Sedikit aja, curahan. Aku berdua, Iya, ya, ayo. Ayo dong. Kalau cerita pas menangani anak gitu. Ya, apa gimana gitu. Mungkin ada yang Atau mungkin maaf, mungkin punya problem sampai sekarang. Aduh, saya merasa bersalah, anaknya bekat Pak Judit gitu, boleh? boleh, nggak apa-apa ya. Tadi aku marah. Itu bercanda. Nggak apa-apa, silakan. Nah, ini suhunya ini nggak jadi dah hak asasi manusianya. Dijajah saja tuh. Kayaknya nih apa rasa percaya dirinya belum berkembang katanya. Ya, ayo. Masih mumet di pikiran apa anak-anak sekarang pas gitu. Budaya yang mana kena ini ya? Jangan dipikir Bu, ceritakan saja. Ceritakan saja. Terima kasih ya atas waktu. Yang lanjut saja. Sebenarnya di sini kalau dikatakan pengalamannya memang dikatakan seperti suhunya. Memang dia umurnya lebih paling tertua, paling tua ya. Tapi pikirannya masih kayak anak kembali. Untuk menghadapi anak-anak sekarang dikatakan sulit, gampang. Begitu bagi dia di lembaga dia ya. Anak-anak kami ini berjumlahnya 51 orang, lakinya 33, perempuannya 18. Nah, ini di kendalanya di sini. Kalau dia dijadikan teman, nah, dia lebih daripada teman tadi ini. Kadang-kadang dia bisa mukul gitu kan, ya, enggak om. Terus kalau dia jadikan manajer, lebih tinggi lagi pikirannya, lebih ya. Kadang-kadang bu guru di bawah, bu guru yang diatur, bu guru di bawah, saya yang di atas. Itu satu ada nih, Mahadi namanya. Calon pemimpin. Tapi yang itu apa namanya tuh? Feodal. Itu udah masalahnya kalau tidak bisa. Sekarang di sini teman-teman semuanya kita sharing ya. Bagaimana caranya untuk mengacu anak-anak seperti itu biar kita bisa duduk bareng, dia sebagai anak, kita sebagai mendidiknya dia bisa agak bawahan lah dia. Zaman anak-anak zaman sekarang beda, dia yang tinggian, gurunya yang di bawah. Nah, itu TK-nya yang sekarang. Pokoknya kalau dia, ibu diam, saya yang bicara gitu, diam gitu. Makanya karena ini merupakan umur TK ya, serba salah saya dikatakan seperti Bu Mansurina tadi. Jangan menjanjikan ini di penghargaan itu, gimana caranya biar anak-anak bisa lepas, dia tetap dia kejanjiin, dia baru mau, aduh sebenarnya saya melanggar banget ini.
jujur. Harus dia jadiin kalau mau ditinggal sama orang tak kasih bintang 10 gitu. Itu jadi ada cari bintang saya gitu. Enggak yang lain mau, ya Bu saya kasih bintang ini, saya mau ditinggal. Kan memang karakter anak itu kan beda nih. Maunya jadi gitu aja. Nah, berapa bulan ini udah 2 bulan ya anak-anak yang tuh masih banyak ditunggu. Makanya yang tetap bukan makan harga itu tidak dibolehkan. Dia tetap juga dijadiin. Besok diajak ke negara ke biarnya ibu guru kasih bingkisan yang lebih besar. Siapa yang nggak nakal kasih bingkisan yang lebih besar kan gitu ya. Nggak mau juga. Nggak mau gitu. Nah, solusi itu gimana caranya kepada teman yang kita sering lihat informasi yang lebih berat biar guru TK ini bisa menjadi anak-anak seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat ya. Ternyata beliau memiliki undang-undang yang dari tadi harusnya dibuat gitu ya. Menjadi guru TK itu sangat luar biasa. Ya, luar biasa apa? Sabar. Nah, dalam ini betul mungkin saya tanggapi sedikit ya, nanti teman-teman mungkin yang lainnya bisa sharing. Dalam implementasi budaya positif itu tentu kita tidak bisa bergerak sendirian. Tentu kita harus berkolaborasi dengan teman di sekolah. Kemudian yang utama adalah orang tua. Tidak mungkin kita di sekolah menerapkan budaya positif, namun di rumahnya tidak bisa diterapkan. Nah, bahkan dalam lingkup masyarakat. Sama seperti tadi dibilang kan penghargaan, ya penghargaan itu merupakan motivasi dari luar. Nah, memang kita itu mungkin tidak bisa langsung memutus tidak melakukan hal tersebut, namun bisa dikurangi. Bagaimana anak-anak itu bisa termotivasi dari dalam, oh itu tidak baik, oh saya mau bisa menggambar dari dirinya sendiri, bukan dari luar. Ini kalau kita biasanya mengiming-imingi atau memotivasi, ayo ini bagus sekali gambarnya, besok Bu Guru beliin permen. Mungkin dia anak itu bisa waktu itu karena ada motivasi dari luar, ya dari luar, penghargaan dari luar, bukan dalam dirinya. Jadi PR kita ini sebagai guru PAUD adalah bagaimana menumbuhkan motivasi dalam dirinya sendiri. Ya, menumbuhkan motivasi dalam dirinya sendiri, bukan iming-iming. Saya mau jadi guru TK karena saya mau jadi P3K. Bukan dari luar tuh. Nah, modelnya seperti itu. Kenapa kamu mau jadi guru TK? Oh, nanti dapat sertifikasi. Kenapa kamu ikut guru penggerak? Dari mana? gaji. Apa-apa loh ya. Tapi dalam diri sendiri itu dalam ya intrinsik, motivasi intrinsik. Oh, saya itu ada kesempatan untuk belajar. Siapa tahu nanti saya bisa menerapkannya untuk diri sendiri terutama, kemudian untuk orang lain yang nantinya mungkin berpengaruh lebih besar lagi kepada bangsa ini ya. Cita-citanya besar gitu. Nah, mungkin ada teman lain yang menanggapi tentang kasusnya Ibu Ketut. Boleh saya sedikit? Terima kasih sekali Bu Jero. Baik, terima kasih. Terkait dengan kasusnya dari Ibu tadi, itu tidak bisa kita pungkiri, mungkin kurang lebihnya begitu anak-anak ya. Tapi kalau kasusnya tadi yang memang kok saya dadanya terasa dipukul kalau mendengar anak itu lebih tinggi dari kita, itu sudah tidak wajar sekali. Mohon maaf Ibu ya. Bagaimanapun itu sudah tidak benar kan, seperti itu. Jadi kembali lagi apa yang materinya budaya positif, tentunya Ibu seperti kemarin kita juga di TK Negeri punya 1-2 anak yang bandel seperti itu, tapi pelan-pelan keyakinan kelas yang seperti yang tulis di sana ada keyakinan, tapi di sana yang sudah tidak keyakinan, kesepakatan yang buat kesepakatan kelas. Nanti kalau membuat satu contoh mungkin ya
aku anak baik, saling menyayangi teman. Aku anak hebat, selalu sayang ibu guru dan orang tua. Itu umpamanya. Artinya setiap hari itu yang diucapkan di dalam kelas. Setiap hari itu aku anak disiplin, di dalam kelas tidak makan, gitu umpamanya. Teman yang lain ketika ada siswa atau murid di pagi hari makan, ada itu pasti ada pagi hari sebelum baris makan dan dia datang dan melapor, Bu Guru, Kika makan di kelas, sekarang kan belum waktunya. Ada yang mengingat seperti itu ya. Mungkin itu tidak semua kelas kita bisa menerapkan, tidak semua siswa juga bisa memahami apa yang kita maksudkan ya. Tapi kita tetap berusaha. Astungkaro setiap hari kita menanamkan hal-hal tersebut. Sama seperti Trisandio, dari awal anak-anak tidak bisa Trisandio kan. Tapi ketika setiap pagi kita ajak, 3 bulan pasti bisa. Nah, pasti itu kan kita udah sekian tahun jadi guru, kita sudah tahu itu. Dan mungkin bisa ditambahkan, mudah-mudahan anaknya tidak terlalu di rumahnya, mungkin dia memang didikannya diktator, ya. Sama seperti Putu sampaikan tadi, alangkah baiknya kita koordinasi dulu. Untungnya yang di Tiang itu di TK negeri itu yang ngantar itu neneknya, mereka sangat terbuka untuk diajak berkomunikasi. Paling Tiang lapor, namanya kakak, Bu, kakak tadi begini. Oh ampun Bu, nanti Tiang di rumah entah dibagaimanakan sama mbahnya itu. Akhirnya besoknya mau baik lagi, tidak ngamuk-ngamuk. Dan ketika anak-anak ngambek itu memang ngamuk, dia ngambek. Kami semua tahu di sana ngambek. Tapi kami tidak biarkan, tidak sama sekali tidak biarkan. Kadang-kadang nadanya memang agak tinggi, tapi itu untuk kebaikan mereka kan gitu. Untuk kebaikan mereka, kami tidak pernah menghukumnya. Itu satu. Mungkin yang kedua kita bisa ajak nonton. Kita pilihlah di YouTube salah satu cerita yang menyangkut umpamanya anak durhaka. Siapa tahu mereka dengan menonton bisa masuk. Astungkaro mudah-mudahan ya. Tapi semua anak itu kan berbeda-beda. Mungkin pemahamannya melalui apa? Ada yang bisa melalui cerita, ada yang dengan nonton. Kita coba saja, Bu. Sama dengan menggosok gigi, anak yang tidak mau menggosok gigi, kita ajak aja mereka nonton video menggosok gigi itu. Kan mereka tahu tuh, oh kalau tidak menggosok gigi begini. Nanti bisa dan mereka bercerita. Nah itu harapannya, Bu. Kita tetap berusaha, hasil akhirnya nanti kan tetap juga kepada mereka masing-masing. Kita tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk mereka. Itu aja mungkin sukses. Kira nantinya. Dan terima kasih banyak Bu Jero atas bantuannya ini ya. Luar biasa. Sangat-sangat luar biasa ya. Betul sekali apa yang sudah di-sharing sama Bu Jero. Nah, untuk posisi kontrol itu Bu Ketua mungkin yang luruskan sedikit ya. Posisi kontrol itu dari gurunya sendiri, bukan untuk muridnya. Posisi kontrol seorang pendiri itu ada menghukum, kemudian ada yang membuat rasa bersalah. Nih, kamu nggak kasihan apa sama Bu Guru sudah tua. Nah itu posisi kontrolnya mungkin diterapkan sebagai sudah sering itu. Jadi anak-anak itu merasa bersalah. Nah, memang beda orangnya itu. Iya. Ngaretnya luar biasa. Gitu. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai teman, kita jadikan anak itu sebagai teman. Sebenarnya ada acuannya, cuma kalau kita paparkan itu rasanya sangat-sangat panjang itu. Ya. Nah, tapi kalau rasanya di TK itu bagi yang pribadi itu lebih klik menggunakan posisi teman, karena jika menerapkan posisi manajer itu anak-anak sulit untuk dicecar dari berbagai pertanyaan. Itu mungkin nanti seiring berjalan waktu Tiang sendiri pun bisa menerapkan posisi manajer sehingga Tiang bisa berbagi. Kalau untuk sekarang saya belum bisa terus terang, ya, karena Tiang sudah cobakan kepada anak itu sendiri. Jadi anak-anak itu susah untuk diberikan banyak pertanyaan. Untuk ngomong aja dia tuh tahu ya. Nah, mungkin perlu pemahaman yang lebih tinggi ya. Nah selanjutnya Bu Kuma, mungkin biar kita sudah tahu sendiri, budaya positif itu mampu membangun fondasi karakter. Nilai-nilai positif yang ditanamkan sejak dini akan menjadi pedoman anak di masa depan. Kemudian
meningkatkan motivasi belajar anak akan lebih antusias dan bersemangat dalam belajar jika merasa nyaman dan didukung. Kalau kita terus seperti tadi anak yang bandel itu terus di-judge, mungkin dia akan lama-lama jadi bosan dan tidak nyaman. Nah, kemudian mengembangkan keterampilan sosial emosional. Anak-anak itu belajar berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan lingkungan sekitar dengan cara yang positif. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan suasana kelas yang positif akan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, Guru Komang. Nah, kesimpulan dari budaya positif. Sebelum Tiang simpulkan, mungkin ada teman yang ingin menyimpulkan tentang materi tadi, ataukah mungkin mau menambahkan, atau mungkin ada yang masih memiliki pertanyaan atau dipersilahkan. Jadi kesimpulan dari budaya positif di PAUD merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan, kita dapat membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang seimbang, bahagia, dan sukses. Ya, seperti apa yang menjadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu sebenarnya bukan menuntut ya. Karena kebanyakan sebelumnya itu guru banyak menuntut, bukan menuntun. Harusnya kita itu menuntun peserta didik karena mereka itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Sama tadi sudah disampaikan juga bahwa anak itu memiliki kodratnya masing-masing ya. Ada kodrat alamnya yang berbeda, kemudian kodrat zamannya yang berbeda. Nanti kaitannya juga kepada pembelajaran yang berdiferensiasi atau terdiferensiasi. Ini semua berkaitan. Nah, untuk menciptakan PAUD berkualitas, itu kita harus merangkak dari bawah. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup untuk para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan budaya. Salam bahagia.